Saudara, kita mau berikan sedikit laporan bagi jemaat apa yang terjadi di Sumba selama 3 malam KKR. Mulai dari kita tibanya sampai terakhir, Tuhan terus menyertai dan terima kasih atas doa-doa saudara yang mendukung, itu sangat menolong saudara. Doa saudara tidak sia-sia, amin. Mari kita melihat gambar yang pertama. Inilah seminar hamba Tuhan. Saudara, dikatakan untuk pertama kalinya peserta mencapai lebih dari 100 orang. Sebelumnya hanya biasanya seminar 30-40 orang, tetapi mencapai 148 ya. Dan seminar itu dari pagi sampai siang jam 2, penuh dengan antusias. Mereka sangat diberkati, saya percaya, dari berbagai denominasi. Nah, tujuan kami ke sana saudara, supaya saudara tahu adalah kami rindu bukan saja gereja kita diberkati, tapi kami rindu supaya gereja di daerah pun dapat diberkati. Tantangan mereka besar saudara, dan saya berdoa dan saya pikir satu-satunya untuk melihat gereja bisa bangkit dan menjadi berkat adalah kualitas rohani hamba Tuhan yang harus ditingkatkan. Amin saudara. Saya tidak bilang harus ramai, tetapi saya percaya bila gereja ditempatkan di satu tempat harus ada dampak dan perubahan. Amin saudara. Sebab tradisi itu sangat mengikat. Saya mau katakan kita di mana-mana tuh menghadapi tradisi-tradisi. Dan Tuhan katakan tradisi membuat firman Tuhan tidak efektif lagi, tidak berkuasa. Oleh sebab itu kami doa dan harapkan melalui seminar seperti ini dapat meningkatkan kualitas gereja Tuhan. Amin saudara. Nah, ini adalah salah satu, dan kami bersyukur 140 sekian orang hadir di tempat. Dan gambar berikutnya, ini malam pertama di mana saudara kita adakan di lapangan. Sangat terkejut, pertama kali kami juga adakan yang hadir mencapai hampir 2000. Yang pertama kita perkirakan 1200, tetapi ternyata lebih banyak. Yang luar biasa lagi adalah mereka juga sangat antusias dan mulai terjadi mukjizat-mukjizat. Saya tidak ada banyak gambar yang di sini, tapi nanti Jojo akan perlihatkan saudara apa yang Tuhan kerjakan. Mata dicelikan, telinganya sembuh, dan ada kasus di mana tumor yang ada di ketiak ini saudara pada saat didoakan sebesar sebelum didoakan, dan kemudian Tuhan jamah dan lenyap seketika itu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, selama saya pelayanan KKR, ada 2 hal yang baru Tuhan kerjakan. Yaitu pertama dalam KKR ini, yaitu tumor atau gondok yang seketika Tuhan sembuhkan. Itu yang satu hal yang sebelumnya saya tidak melihat kasih karunia itu. Kedua adalah melihat orang yang kena stroke, yang lumpuh, seketika berdiri, berjalan, dan berlari. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Nanti kita ada gambarnya, gambaran berikut. Ini juga salah satu di mana mereka sedang menyembah, memuji Tuhan. Ini yang di mana ya? Ini yang malam ketiga. Nah, malam ketiga itu kita adakan di tempat di mana GKS, Gereja Kristen Sumba. Yang sebelumnya kita tahu sangat konservatif. Dan pada saat altar call saya tanyakan siapa yang mau menerima Tuhan Yesus dan Juru sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak heran hampir semuanya tangan diangkat. Berarti walaupun mereka ke gereja, mereka tidak mengerti arti dari keselamatan saudara. Dan di sini juga banyak mukjizat saudara. Saya percaya mereka belum tentu ada iman. Yang lebih lucu lagi, setelah kakek saya baru tahu banyak dari orang-orang tua nggak ngerti apa yang saya khotbah. Jadi saya tidak tahu apa yang mereka dengar. Tetapi pada saat mereka lihat ada yang disembuhkan, semuanya pada mau didoakan. Dan ternyata banyak namanya sakit ikut-ikutan. Pas tanya sakit apa? Kepala, pinggang. Saya baru tahu mereka bukannya sakit mungkin, tetapi hanya mau dijamah hamba Tuhan. Jadi akhirnya sampai jam 11, jam 12 kita doakan, ibu-ibu datang, dikasih minum
air urapan, belum didoa langsung jalan. Berarti mereka bukan sakit, tetapi mungkin mereka hanya mau minum airnya, yang dijamah, merasakan kasih jamahan hamba Tuhan. Sangat sedih ya saudara. Mungkin hamba Tuhannya, gembala nggak pernah jamah mereka, nggak pernah tumpang tangan di atas mereka, sehingga mereka rindu di jamah Tuhan. Nah inilah Bapak yang lumpuh, yang tiba-tiba dites langsung di panggung, dan kemudian dia pada saat datang tidak bisa jalan atau gimana ya, tongkat nggak bisa jalan sama sekali ya. Nggak bisa jalan sekali. Akhirnya dia disuruh lari-lari. Pak Amos itu cukup kejam istilahnya. Kalau ada yang sakit pinggang udah sembuh ditekan, ayo coba. Nggak bisa tekan juga dia tekan dengan kencang. Oh akhirnya nggak sembuh pun disembuhkan ya kan. Berikutnya, ini anak lucu sekali saudara. Kena ada benjolan sebenarnya di atas ini. Setelah disembuhkan dia cari-cari nggak ada. Akhirnya pusernya dipegang-pegang. Dia pengen cari apakah itu benjolan udah turun ke bawah mungkin. Sampai geli ini anak dan ternyata Tuhan juga hilang benjolan yang ada di perutnya sudah. Jadi ada juga saudara yang dimana seorang anak yang saya ingat cukup terkesan dimana dia mengalami buta selama 11 tahun. Dan Tuhan dengan belas kasihannya mencelikan matanya. Dites. Ya berarti ditutup mata satu, dikasih lihat mereka. Dan begitu terharunya ini anak sampai menangis. Luar biasa kasih Tuhan. Amin saudara, beri tepuk tangan. Ada berapa kasus anak di mana telinganya, matanya dibukakan. Dan ada satu ibu kesakitan saudara, ditindas oleh kuasa kegelapan. Dan saya tidak tahu sebenarnya dia tidak bisa mendengar. Pas didoakan, kemudian dia bersaksi, saya sebenarnya kurang bisa mendengar, tapi sekarang bisa mendengar dengan jelas. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Nah saudara, apa yang terjadi? Mari kita melihat tadi gambarnya. Ini adalah di mana ada air, sumber air, mata air yang mengalir. Airnya jernih, bersih saudara. Cuman masalahnya saudara, Sumba itu kita tahu setengah tahun tidak ada air. Hanya di daerah ini ada namanya panen setahun 3 kali. Tapi di luar ini saudara, mereka tidak dapat air. Jadi setengah tahun ini mereka tidak ada kegiatan tanam atau apapun juga. Nah, pemerintah sudah berkali-kali, dengar baik-baik, mau memasang alat supaya bisa mengalir air ini ke tempat lain. Tetapi berkali-kali kena petir. Gak bisa, bahkan alat-alat canggih yang mahal selalu kena petir berkali-kali. Itu artinya apa? Itu ada peperangan penguasa di tempat ini. Nah, oleh sebab itu saudara, makanya kita melihat daerah itu selalu ada kuasa orang kuat. Apalagi tempat-tempat seperti itu. Nah, butuh gereja Tuhan bangkit. Amin saudara. Gereja lokal harus bangkit. Nah, masalahnya kita lihat berikutnya saudara. Masalahnya saya mau berikan sedikit. Saya mau sampaikan sesuatu yang penting sekali. Sumba itu adalah penduduknya animisme, percaya roh, dan yang satu hal yang mengikat atau membelenggu mereka adalah pesta pora. Pesta poranya gimana? Kalau ada orang mati, kerbau juga harus ikut mati. Dan sekali potong bukan 1 ekor, bisa 10 ekor. Nah, 1 kerbau yang biasa saja harganya 17 juta sampai 20 juta. 10 ekor berapa? 100 juta lebih. Di mana mereka ambil uang? Ternyata mereka pinjam dari tetangga-tetangga. Nanti tetangga itu juga pesta, pinjam lagi, kembali. Akhirnya saudara, bayi yang belum lahir sudah menanggung beban hutang nenek moyang mereka. Adat istiadat ini yang buruk saudara, yang masih belum dapat diubah oleh Injil. Betul? Masalahnya mereka pada datang kemari, mereka berubah. Mereka di sini jadi baik, tetapi pas kembali ke sana, mereka tidak bisa melawan tradisi. Ikut lagi saudara. Di sini dibebaskan, kembali belenggu lagi gitu. Saudara, makanya kita melihat begitu sulitnya tradisi satu suku di tempat, termasuk kita
etnis Tionghoa, etnis Batak. Apa sebenarnya menjadi belenggu atau halangannya? Tradisi, betul? Tradisi kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lihat ini kerbau. Ini menunjukkan pada saat mereka setelah pesta, mereka pamerkan berapa ekor mereka sudah potong. Bahkan rahang babi, kuda. Kasihan kita lihat kerbaunya didandanin, udah mau dipotong, stres. Kaminya ikut stres. Di depan gereja pikir mereka udah mau potong tuh kerbau, pada teriak, "Pak, jangan dipotong." Ternyata bukan, sebentar lagi baru dipotong, kita nggak lihat. Nah, itulah sebab itu saudara, saya percaya sekali gereja bukan saja mengabarkan Injil, datang ke gereja, menghangat-hangatkan kursi. Tapi saudara dengar baik-baik, kita harus berubah. Amin saudara, kita harus berani mengambil langkah. Satu keluarga saja di Sumba. Kalau mereka satu keluarga, kalau ada yang mati, saya tidak mau potong kerbau. Karena saya udah Kristen. Mungkin akan banyak yang bertentang. Pasti ada. Tetapi kalau kita tahan terus, nanti dua keluarga. Yang tidak mau potong kerbau, hutangnya berkurang, nanti makin hari makin kaya. Dia akan menjadi saksi. Tapi masalahnya kita nggak kuat. Ya potong-potong lah. Tidak ada yang berani, tidak, saya tidak mau potong. Saya harap yang dari sini kembali berubahlah tradisi yang tidak baik. Saudara, tempat yang sebelumnya, saudara jangan pikir udah miskin panennya udah satu kali saja, tetap aja potong kerbau. Tempat ini daerahnya ada air, panen setahun 3 kali. Kita pikir pasti kaya ya, tapi sama aja. Setelah panen dijual, beli kerbau, potong kerbau. Masih miskin, masih hutang. Saudara, di Jakarta kita hutang kredit card, di sana hutang kerbau. Tapi sama saudara, manusia terbelenggu oleh hal-hal duniawi. Jadi saudara, saya mau saudara belajar sesuatu. Amin saudara. Kalau kita terbelenggu oleh hutang, bagaimana kita bisa menjadi saksi bagi Kristus? Kalau kita tidak bisa menolak apa yang tidak baik, ya, kalau Alkitab mengajarkan hidup sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu, ya kita jangan lakukan gitu. Daripada kita lakukan, kita mati, kita masih hutang kok. Sedih kan? Kenapa kita tidak putuskan? Tidak mau hutang lagi. Saya tidak mau merayakan ini. Saya sudah Kristen. Gak ada yang berani. Saya harap kalian balik. Berdiri bagi Tuhan. Amin. Ubah di sana. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, gereja itu sedih sekali gereja. Gak ada dampak sama sekali. Firman harus mendatangkan dampak dan perubahan. Amin saudara. Nah yang ini yang 11 tahun Pak. Yang tadi Bapak cerita ini 11 tahun matanya buta. Oh setahun, saya lupa ya maaf, saya lupa. Jadi ini anak sudah lama buta. Dua-duanya atau satu? Salah satu matanya buta, sudah kiri ya. Dia nggak bisa membaca jadinya kan. Jadi ketika dia disembuhkan seketika dia nangisnya sampai yang terharu biru ya. Dia sangat-sangat merasa nggak percaya gitu Pak. Jadi dia sampai yang nangisnya sedih banget. Ya, nangis dengan sukacita ya. Iya. Nah yang ini yang tadi yang ada tumor di sebelah ketiaknya. Sebelum dia maju itu sempat kita pegang dulu. Jadi pas setelah didoakan, setelah dipegang lagi memang sudah hilang seketika. Ya, jadi ada yang saksi yang telah melihat yang di sini hilang, yang di sini hilang gitu. Jadi ada saksinya gitu. Jadi kita nggak mau sembarang naik ke atas, tetapi memang setelah Tuhan sembuhkan baru beri kesaksian. Nah ini nenek-nenek ini dia awalnya maju itu untuk penyakit yang lain. Badannya sakit-sakit. Ternyata setelah didoakan, ternyata dia telinganya juga dipulihkan. Dipulihkan. Jadi seluruh penyakit yang dalam dirinya semua dipulihkan. Termasuk dia juga ada kuasa roh ya. Yang tadi saya katakan. Ada kuasa roh jahat, dia juga dibebaskan. Haleluya, beri tepuk tangannya bagi Tuhan ya, luar biasa ya.
Nah yang ibu ini gondok. Oh, gondok. Gondoknya cukup besar. Ketika didoakan seketika sembuh. Iya, sudah. Terima kasih Jojor. Jadi kita melihat saudara. Saudara lihat saya tidak ada di sana karena saya masih didoakan di bawah panggung. Jadi yang lain Pak Amos kasih kesaksian. Dan setiap kali memberi kesaksiannya seketika iman mereka meningkat dan luar biasa saudara. Tapi bayangkan saudara mereka tidak ekonomi tidak kuat ya buta mau ke dokter di mana saudara, saya juga tidak tahu ada dokter yang bisa sembuhkan orang kecuali dokter Yesus Kristus. Amin, beri tepuk tangan bagi dia. Dialah yang luar biasa. Dia tidak berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Luar biasa. Saya cuma rindu supaya ada suatu perubahan. Sebab banyak hamba Tuhan takut saudara membicarakan hal yang benar, takut. Kenapa? Takut jemaatnya hilang. Takut jemaatnya tersinggung. Tapi saya tahu saudara, kalau kita memberitahukan dengan kasih. Amin saudara. Dan untuk kebaikan jemaat, mereka boleh ngambuk seketika. Tetapi setelah itu mereka akan kembali lagi. Ya kalau seandainya mereka tidak kembali pun, yang minimal kami sudah mempertanggungjawabkan pelayan kita kepada Tuhan. Amin. Janganlah takut saudara. Tentunya saya tidak mau, bukan arti kita sombong, tetapi maksudnya kita harus berani. Berani mengabarkan kebenaran. Berani menyatakan kebenaran. Maka saudara tidak perlu takut karena Tuhan akan menyertai saudara. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Inilah yang saya merasa suatu beban saudara. Di mana gereja takut maka malahan dengar baik-baik. Kalau gereja lebih takut, gereja lebih tertindas. Makin kita berani menyatakan kebenaran, makin kita melihat Tuhan memberi kemenangan. Makin kita takut, makin kita tertindas. Saudara, Tuhan mau kita menjadi saksi-saksi, tidak boleh takut. Bukan tidak takut dengan keberanian, tapi tidak takut menyatakan kebenaran, tidak takut hidup di dalam kebenaran. Makanya ujian pertama Tuhan Yesus apa? Jika engkau anak Allah, ubahlah batu menjadi roti. Pertama kita selalu ditakutkan oleh apa? Kecukupan makanan. Kita selalu ditakut, aduh kalau gue gini nanti gak ada kerjaan. Ujung-ujungnya adalah makanan dan hidup. Tetapi mengikut Tuhan saudara yang pertama justru itu yang kita harus atasi dulu. Amin. Itu yang Tuhan mau kita atasi. Jangan takut. Tapi dengan apa? Dengan benar, kebenaran. Dengan tidak takut hidup di dalam kebenaran. Tidak mau kompromi, maka saudara akan melihat terobosan mulai terjadi. Kalau kita takut, kita pasti kompromi. Barulah yang lain-lain. Tapi saudara ingat, pertama kita diuji, hamba Tuhan yang diuji adalah kesulitan. Bisa nggak mengatasi? Dan Tuhan tidak pernah tidak setia. Tuhan bukankah katakan, jangan kamu khawatir apa yang engkau makan, minum, pakai. Sebab burung di udara saja dia pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Jangan takut. Kita beberapa minggu ini sedang mengajarkan tentang keluarga yang bahagia, saudara. Nah inilah salah satu pun menjadi masalah. Nggak di kota, nggak di desa. Ternyata menurut Pak Amos di Sumba masih ada suku di mana mereka saling menukar istri. Istri diganti-ganti istilahnya. Yuk malam ini istri yuk saya, istri saya. Tuker-tukeran. Dan mereka tidak tahu apa itu benar atau salah. Mungkin ada nggak dari kampung saudara ada ya? Oh nggak ada, puji Tuhan, amin. Kalau ada bertobatlah, haleluya. Saudara, dan mereka tidak mengerti. Apa yang membuat kita berbeda? Saudara, saya mau saudara dengar. Kenapa firman ini begitu penting? Karena keluarga Kristen adalah saksi Kristus. Kita bukan hanya kawin, beranak, saudara. Tetapi kita ada tujuan dan misi. Pernikahan keluarga itu harmonis. Akan menunjukkan Kristus dan jemaat. Betul? Betul kan? Keluarga itu anak-anak diberkati.
berhasil dalam segala hal. Itu menunjukkan apa yang membedakan? Menunjukkan kita yang menyembah Kristus beda dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Nah mungkin seringkali orang gak kenal Tuhan melalui kehidupan kita karena kita sama dengan dunia. Apa bedanya? Gue ikut lu juga sama, Tuhan lu sama Tuhan gue gak lihat bedanya. Saudara, mereka tidak bisa melihat firman. Mereka melihat firman di dalam hidup saudara. Kalau hidup kita tuh acak-acakan, tidak ada kesaksian, tiap hari perang dunia di rumah, teriak lebih kenceng ya kan. Ya, dikatakan jangan berteriak di rumah kecuali ada kebakaran. Tapi ini teriak suami istri kenceng, kiranya ada kebakaran ya kan. Di rumah itu bukan teriak-teriakan saudara. Kalau ada di situ teriak-teriak bertobatlah saudara. Teriak, panggil nama orang teriak, ya kan? Panggil istri teriak, berantem teriak, ya kan? Makanan asinan teriak. Akhirnya tahu nggak saudara lihat kan minggu lalu, anak kita jago menjerit. Belajar dari mana? Oh ternyata di rumahnya. Tapi di luarnya mungkin baik-baik ya, lemah lembut ya. Nggak tahu, totonya tuh macan tutul di rumah. Saudara, anak-anak itu mencerminkan kita. Keluarga yang tidak harmonis, suami istri selalu bertengkar, menekan jiwa anak. Betul nggak? Anak itu tertekan jiwanya.